zakat harta benda. Ada yang dari pertanian juga dibagi lagi nih. Pertanian yang diairin dengan airnya datang dari hujan, ada juga airnya yang datang diusahakan. Artinya mungkin dia gali sumur, ngambil dari kali tapi dia pakai mesin. Channel di acara ngobrolin berkah iman, ngobrolnya di pinggir kali. Karena bulan Ramadan bukan ngoping beneran, ngobrolin perkaranya iman, dan kebetulan ngobrolnya deket sama pinggir kali pemirsa Abiniko Channel. Silakan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang zakat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan bolong-bolong. Apanya? Puasanya. Oh iya. Yang akan disampaikan oleh Ustadz Fikri. Ya, silakan Pak Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Laqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunya Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa shaumu Ramadan wa hijjul baita man istata'a alaihi sabila. Rawahu. Selamat menunaikan ibadah puasa. Berkenaan dengan konten kali ini yang kita akan bahas adalah tentang zakat. Zakat itu juga diartikan secara harfiah, letterlek bahasa, itu berasal dari masdar zakatun. Sabar, buka puasa bentar lagi. Ini lanjutin nonton dah. Mantap. Jadi yang namanya zakat itu adalah mensucikan segala harta benda yang pernah ada di diri kita, yang mungkin ada yang nempel-nempel lah dikit-dikit kotor atau banyak. Nah, dengan zakat ini Allah memurnikan kembali, mensucikan kembali harta-harta yang pernah nempel di diri kita. Nah, zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal adalah zakat harta benda. Ada yang dari pertanian juga dibagi lagi nih. Pertanian yang diairin dengan airnya datang dari hujan, ada juga airnya yang datang diusahakan. Artinya mungkin dia gali sumur, ngambil dari kali tapi dia pakai mesin. Dan juga ada yang namanya zakat mal itu barang-barang berharga seperti emas. Namun kali ini kita akan membahas nih tentang zakat yang diwajibkan di bulan Ramadan ini, yang adanya cuma di bulan Ramadan. Karena apabila kita memberikan zakat ini lepas bulan Ramadan, ya hitungannya inilah ketika khotib sudah masuk ke mimbar untuk berkhutbah, itu jatuhnya bukan zakat lagi, tapi zakatnya berubah menjadi sedekah. Yang kita mau bicarakan lebih khusus lagi pemirsa Abiniko Channel adalah tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan bolong-bolong. Apanya? Puasanya. Oh iya. Zakat fitrah itu adalah zakat yang mensucikan. Zakat itu berarti mensucikan. Fitrah artinya mensucikan diri kita. Fitrah jadi artinya mensucikan diri kita. Diri. Kalau tadi zakat mal, harta. Diri mana? Ya ini zakat fitrah.
Zakat fitrah ini wajib dikeluarkan oleh muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah di seantero dunia ini di bulan Ramadan. Apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah bahan pokok yang biasa dia makan. Kalau di Arab apa? Roti gandum. Gandum, maka ukurannya adalah gandum. Untuk Indonesia? Beras. Belum tentu juga. Mungkin di tanah Jawa, Sumatera dan sebagian besar orang Indonesia memang makanan pokoknya adalah Beras. bukan beras, nasi yang asalnya dari beras. Kalau makan beras mah udah kayak ayam, begini matuk-matuk. Enggak, makanya nasi yang berasal dari beras. Maka jatuh ukurannya adalah dengan ukuran beras 3,5 liter. Mungkin di daerah yang terpencil seperti di daerah timur, Papua atau Ambon yang biasa makan utamanya adalah sagu, mungkin sagu dengan kadar yang ditentukan oleh para ulamanya nanti di sana. Tapi kalau di tanah Jawa nih khususnya karena makan pokoknya adalah nasi yang berasal dari beras, maka untuk zakat fitrahnya adalah beras dengan hitungan 3,5 liter. Tujuannya cuma satu. Yang ditujukan adalah untuk mensucikan kembali diri kita nih, karena udah selama setahun nih. Itu perorangan ya Pak? Perorangan insya Allah. Barang siapa yang sudah dilahirkan sempat nangis, itu udah harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Maka ada istilah tuh, jangan pegang pala gua udah difitrahin. Bener itu kata-kata. Artinya apa? Sedangkan bayi yang baru lahir, dia sempat menangis, jatuh bagi itu bayi untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Silahkan yang mau bertanya. Ya, mungkin Andri atau Dana ada pertanyaan. Ya, saya ada pertanyaan. Siapa aja sih Pak yang berhak menerima zakat itu? Wah, pertanyaan bagus banget tuh. Jadi ada 8 mustahik yang berhak menerima zakat fitrah, tapi tidak termasuk yatim piatu. Kenapa? Karena yatim piatu dia udah punya hari sendiri ntar 1 Muharram. Orang nyebutnya mah lebaran yatim. Tapi ke-8 golongan ini, ke-8 golongan mustahik zakat fitrah, saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah fakir. Yang kedua adalah miskin. Perlu jelasin gak nih fakir? Fakir apa tuh Pak? Sabar, buka puasa bentar lagi. Mending lanjutin nonton dah. Mantap. Fakir itu adalah orang yang saat itu ya tidak lagi punya pekerjaan. Nih kayak corona nih, kayak pandemi begini nih, banyak orang yang di PHK dari perusahaannya. Jatuh dia nggak punya pekerjaan, otomatis nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan. Lalu dia masih punya tanggung jawab. Maka umat Islam kan bersaudara. Iya Pak. Nah, ketika dikeluarkan zakat fitrah, si fakir ini berhak menerima zakat fitrah. Yang kedua, miskin. Miskin ini beda dengan si fakir. Si miskin ini punya kerjaan, namun pekerjaannya belum bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selamat menunaikan ibadah puasa. Yang ketiga adalah rikob, Apa tuh? Apa tuh Pak? budak yang baru habis dibebaskan. Untuk menghibur hatinya, untuk menghibur kesusahannya pernah dia derita, maka rikob atau budak yang habis dimerdekakan ini berhak menerima zakat fitrah. Yang keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kita berikan nih kasih sayang kita kepada mereka, bahwasanya mereka adalah bagian dari kita, masih saudara kita. Maka mu'alaf berhak menerima zakat fitrah. Yang kelima, ibnu sabil, itu jatuhnya adalah orang-orang yang sedang berjalan di jalannya Allah, berjihad
bisa juga, tapi nggak berjihad dan jatuhnya ke fisabilillah. Tapi ini musabil lebih ke musafir berjalan. Oh, musafir. Orang dalam perjalanan, ibnu sabil, ibnu anak, sabil itu perjalanan. Jadi orang sedang melakukan perjalanan tapi di jalan Allah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Yang keenam, baru tadi itu masuk tuh sel, fisabilillah, orang yang benar-benar di dalam jalannya Allah. Contoh, ustadz, ya kan? Atau orang yang sedang berperang di jalan Allah. Guru ngaji juga termasuk. Ya, ini kan ustadz ngomongnya udah. Ustadz kan guru. Kan bisa Ya guru kan bisa beda gitu. macam-macam, bisa guru biasa atau pokoknya ustadz deh. Yang artinya sedang menerangkan manusia di jalannya Allah. Perlu dibantu, maka berhak menerima zakat fitrah. Yang ketujuh adalah amil. Amil itu adalah orang yang mengelola zakat. Oh iya penting nih. Memang sih utamanya zakat fitrah itu di malam takbir. Dengan maksud apa? Agar di malam takbir itu semuanya sama-sama senang, sama-sama bisa menikmati hangatnya malam takbir. Namun orang kan nggak cuma makan di malam takbiran doang. Maka hasil ijtihad di para ulama-ulama, jatuhnya bulan Ramadan 1 Ramadan itu sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ambil ini nih yang mengelola zakat fitrah itu sehingga tersalur kepada orang-orang yang berhak menerima, maka dia juga berhak menerima zakat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dan yang terakhir adalah gorim, orang yang tengah dilanda hutang piutang, bangke itu orang-orang bangke, orang-orang yang terkena bangke, bank keliling, lagi pusing, boro-boro mikirin madang. Ini makanya dah, ya Allah, hindarin dah dengan namanya berutang, apalagi berutang sama rentenir. Itu nggak ada habisnya dah, yang cuma dijilat cuma leher kita doang. Ya, belum mikirin bayar motor, belum mikirin bayar kontrakan, belum mikirin, banyak yang dipikirin nih orang berutang nih. Maka untuk nyenengin hati dia, maka gorim ini atau orang yang tengah dilanda hutang berhak menerima zakat fitrah. Jadi 8 golongan inilah 8 begini, ini 6 8 golongan inilah yang berhak menerima zakat fitrah. Apanya tadi? Pertama, Fakir. yang kedua, Miskin. yang ketiga, Mualaf. mu'alaf, yang keempat, amil, yang kelima, Fisabilillah. rikob, budak, yang keenam, ibnu sabil, yang ketujuh, Fisabilillah. fisabilillah, yang kedelapan, gharim. Yatim piatu nanti 1 Muharram ada hari sendiri dia dibahagiakan oleh kita. Itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kan di 8 golongan tadi kan itu yang berhak menerima zakat fitrah. Tapi 8 golongan tersebut wajib bayar zakat fitrah juga gak? Pertanyaan yang luar biasa bagus. Jadi Islam itu lebih ini aja dah, lebih simpel aja. Artinya lebih saklek aja nih. Islam itu memudahkan, tidak menyulitkan. Artinya kalau dia kesulitan dalam mengeluarkan zakat fitrah karena dirinya juga tertimpa kesusahan, maka nggak wajib nih bagi saya. Jadi kalau udah termasuk dalam 8 golongan tersebut dan mereka yang benar-benar Belum tentu juga kalau dia mampu Iya, untuk kalau- mengeluarkan zakat fitrah. kalau udah nggak benar-benar nggak mampu gitu. Kalau benar-benar nggak mampu, ya udah. Ya contoh saya ada contoh jeleknya gitu ya. Saya mesti jatuh ke golongan apa nih? Amil, Heeh. yang mengelola zakat di masjid. Iya. Tapi kan saya juga biar mampu. Iya. Ya kita keluarin aja. Kecuali saya jatuhnya ke fakir nih, yang bener-bener nggak ada kerjaan, nggak bener-bener nggak punya penghasilan, tanggungan banyak. Bingung kan? Gimana coba mau bayarnya? Adinu yusrun, al-Islamu adinu yusrun. Agama yang memudahkan, tidak menyulitkan. Maka perbanyak doa, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allah mudahin, jangan disusahin. Karena agama Islam adalah agama yang mudah, tapi ingat, jangan digampang-gampangin, jangan dienteng-entengin. Sholat 5 waktu harus dijalani. Ada lagi pertanyaan? Kalau bagi orang yang mampu menerima zakat, mampu membayar zakat, nah tapi dia nggak bayar zakat nih, ancamannya kira-kira ada nggak tuh? Ancaman Nabi bagi orang yang nggak bayar zakat? Bagi orang-orang yang mampu
dan tidak mau membayar zakatnya, Selamat menunaikan ibadah puasa. mampu tapi dia mau mengeluarkan zakat fitrah lagi ya, bukan zakat mal nih ya. Ya, gitu. Mal aja dia wajib tuh ngeluarin per tahunnya kalau dia tentu nisabnya. Ini juga nggak mau bayar zakat fitrah, udah jatuh dalam golongan orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, yang mana nanti nggak bakalan ketemu dengan Allah di akhirat nanti. Selamat menunaikan ibadah puasa. Walaupun dia puasanya cakep, puasanya itu benar-benar dengan ikhtisab, dengan introspeksi penuh ini, cuma dia nggak mau ngeluarin zakat tuh, fitrah lah. Iya. Itu pahala puasanya yang luar biasa yang Allah lipat gandakan di bulan Ramadan ini, tertahan semua di langit, tidak nyampe ke dirinya karena jatuh ke dalam golongan orang-orang bakhil. Na'udzubillah min. Ada lagi pertanyaan? Cukup Pak. Oke, mungkin segitu dulu pertanyaannya untuk pemirsa Abina Eko Channel. Jika ada pertanyaan bisa komen di bawah. Ya. Terus dari Instagram ada nggak tuh pertanyaan-pertanyaan baru? Nah, iya boleh juga kalau misalkan ada yang mau bertanya, silakan DM di Instagramnya Abina Eko Channel. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kita khusus yang ada di sini dan pada umumnya pemirsa Abina Eko Channel dimanapun Anda berada, itu selalu di bawah lindungan Allah. Amin, dan ya dijauhkan Allah. diri oleh Allah dari orang-orang yang bakhil. Amin, amin. Tayyib, astafikum bihadzal kalam. Akhiran aqulu lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.